Kepemimpinan di Instalasi Rekamedis. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alia Zakia Zahro dengan NIM 092 sebagai Kepala Instalasi Rekamedis. Saya Ica Wardani dengan NIM 011 sebagai petugas filling. Saya Dinda Riki Sari dengan NIM 085 sebagai dokter atau sebagai pengguna rekamedis. Saya Afifah Salamah dengan NIM 096 sebagai petugas coding. Pada simulasi ini, kami mengangkat kasus keterlambatan distribusi berkas rekam medis ke ruang pelayanan, sehingga dokter sering menunggu berkas pasien. Pelambatan distribusi berkas dapat mengaruhi kelancaran pelayanan kesehatan karena dokter tidak dapat segera melihat riwayat pasien. Dalam simulasi kali ini, kami akan menunjukkan bagaimana Kepala Instalasi Rekamedis menangani masalah melalui rapat dan pengambilan keputusan. Teori kepemimpinan yang digunakan adalah kepemimpinan situasional dan transformasional, yaitu pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi serta motivasi tim untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, kami akan menampilkan situasi terjadinya masalah keterlambatan distribusi berkas rekam medis. A few moments later. Maaf, apakah berkas pasien atas nama Budi sudah tersedia? Saya sudah menunggu cukup lama untuk melakukan pemeriksaan. Baik, sebentar ya dokter. Oh iya, maaf dokter, berkasnya belum sampai di ruang distribusi. Kami akan mencarinya di ruang filling. Hal seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Keterlambatan berkas bisa membuat pelayanan pasien menjadi terlambat. Berkas tersebut masih berada di coding karena belum selesai dikode. Tapi, jika berkas terlalu lama di coding, distribusi ke ruangan jadi terlambat. Kalau berkas terus terlambat seperti ini, pelayanan pasien bisa terganggu. Baik, saya mendengar ada keterlambatan distribusi berkas. Kami perlu membahas ini bersama. Saya minta semua staf hadir untuk rapat nanti. Terima kasih sudah hadir. Saya menerima laporan bahwa terjadi keterlambatan distribusi berkas rekam medis. Saya ingin mendengar penjelasan dari masing-masing pihak. Menurut kami, keterlambatan terjadi karena beberapa berkas masih berada di bagian coding, sehingga belum bisa langsung didistribusikan. Mungkin juga perlu ada batas waktu untuk proses coding agar tidak terlalu lama. Baik, saya setuju kita perlu memperbaiki sistem kerja agar distribusi berkas lebih cepat dan teratur. Dari sisi pelayanan, kami sangat membutuhkan berkas rekam medis tepat waktu agar pemeriksaan pasien tidak tertunda. Saya memahami hal tersebut. Visi kita dalam memberikan pelayanan informasi kesehatan yang cepat dan akurat. Jika distribusi berkas terlambat, maka visi tersebut belum tercapai. Benar, mungkin kita perlu memperbaiki sistem distribusi. Dari sisi coding, terkadang berkas datang tidak lengkap sehingga kami membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses coding. Baik, berarti kita memiliki dua kemungkinan masalah, yaitu proses coding yang lama dan alur distribusi yang belum optimal. Setelah mendengar semua pendapat, saya memutuskan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan standar waktu distribusi berkas maksimal 10 menit setelah diminta. Yang kedua, proses coding maksimal diselesaikan dalam waktu 1 jam setelah berkas diterima. Yang ketiga, membuat checklist distribusi berkas untuk memantau pergerakan berkas. Dan yang keempat, mengadakan evaluasi mingguan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Baik, kami akan mengikuti peraturan yang telah dibuat. Kami juga akan berusaha menyelesaikan proses coding sesuai dengan standar waktu. Terima kasih atas perbaikannya. Kami berharap distribusi berkas dapat lebih cepat sehingga pelayanan pasien berjalan lancar. Dalam simulasi kali
kali ini saya berperan sebagai kepala instalasi rekam medis yang menerapkan kepemimpinan situasional, yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi masalah. Kami juga menerapkan komunikasi dua arah, di mana setiap anggota diberi kesempatan menyampaikan pendapat mengenai masalah yang terjadi. Untuk melihat proses identifikasi masalah dan pengambilan keputusan, yaitu menentukan standar waktu coding dan distribusi berkas. Kepemimpinan yang ditunjukkan juga bersifat transformasional karena pemimpin memberikan motivasi kepada tim untuk bekerja sama demi meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan komunikasi yang baik dan keputusan yang jelas, masalah keterlambatan distribusi berkas dapat diatasi dan pelayanan pasien dapat berjalan lebih baik.